salib jasa, dari sana mengalir aliran air hayat. Salibnya, salibnya, selamanya megah. Harga tebusan Tuhan, kekal saudaraku. Dulu ku takut gentar, kini terima rahmat. Di salib cahaya fajar menyoroti beta. Salibnya, salibnya, selamanya megahku. Harga tebusan Tuhan, kekal saudaraku. Saat hampiri salib, sikapkan wahyu, bawa naungan salib, pimpinku terus maju. Salibnya, salibnya, selamanya megahku. Harga tebusan Tuhan, kekal saudaraku. Shalom saudara-saudari muda, kita berjumpa lagi di dalam perjalanan melintasi Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan topik minggu yang lalu, yaitu peristiwa atau perjalanan terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Saudara-saudari muda, kalau minggu yang lalu ya kita melihat bagaimana di Taman Getsemani Tuhan begitu ditekan sehingga dia menaikkan doa kepada Bapa. Ya, doanya penuh dengan tekanan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kengerian. Tapi di sana ya Yesus melihat satu fakta bahwa apa yang akan terjadi, apa yang ada di depannya, itu adalah kehendak Bapa. Karena itu dia dengan rela ya menerima, melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kali ini kita maju ya ke dalam satu tahap, yaitu setelah peristiwa Taman Getsemani itu Yesus ditangkap oleh agama. Kita bisa melihat dalam catatan Markus 6:26, Markus 14, Lukas 22, dan Yohanes 18. Di sana ada satu peristiwa di mana Yesus ditangkap oleh agama. Saudara-saudari muda, meskipun Yesus telah dikhianati oleh Yudas, mohon maaf, tetapi Tuhan tidak mundur. Ya. Yesus juga ditinggalkan oleh murid-muridnya, disangkal oleh Petrus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memperlakukan dirinya dengan martabat dan sikap yang tenang di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang sangat menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan. Ya, saudara-saudari, ya Yesus dikhianati oleh Yudas, ya kan? Kemudian ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, ketika Yesus ditangkap, ya kan? Murid-murid meninggalkan Tuhan, semuanya melarikan diri karena ketakutan. Ya, di dalam satu peristiwa, ya kan? Di sana Yesus juga disangka oleh Petrus. Petrus tidak mengakui bahwa
Dia adalah murid Yesus. Bahkan Petrus sampai mengutuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena terlalu ketakutan ya pada waktu itu. Tetapi di dalam situasi yang sedemikian, Tuhan memperlakukan dirinya bukan sebagai pengecut, ya kan? Tetapi dengan martabat dan sikap yang tenang, Tuhan menghadapi semua peristiwa itu. Saudara-saudari muda, Allah yang telah menjadi manusia, ya, dan sekarang manusia Allah ini, yaitu Yesus, rela ditangkap, diperiksa, dan dieksekusi. Nah, saudara-saudari muda, mari kita melihat ya bagaimana sikap Yesus saat ditangkap. Nah, ini penting saudara-saudari muda ya menjadi teladan kita hari ini. Nah, Tuhan menyikapi dirinya sendiri dengan martabat yang tertinggi serta penuh dengan ketenangan. Sekali lagi, di dalam situasi yang mencekam, di dalam situasi yang menakutkan, di mana semua murid-murid meninggalkan dia, di mana Petrus menyangkal dia, saudara-saudari muda, Tuhan menyikapi kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini, dengan martabat yang tertinggi, dengan penuh ketenangan. Tuhan tidak ada rasa takut. Haleluya. Saudara-saudari muda, di Taman Getsemani, Tuhan ditangkap secara diam-diam. Oleh siapa? Oleh para pemimpin agamawi. Dengan dibantu oleh Yudas, salah satu murid dari Tuhan yang mengkhianati dia. Saudara-saudari muda, Yudas memimpin ya orang-orang yang akan menangkap Yesus. Saudara-saudari muda, ya kan? Di sana Tuhan ditangkap. Ya. Bukan karena dia bersalah, tetapi adalah karena kelicikan, karena kemunafikan, karena kebencian ya dari para kalangan agamawi Yahudi pada waktu itu. Ya, menyikapi keadaannya sedemikian, bagaimana sikap Tuhan? Nah, ini penting saudara-saudari ya, bagaimana sikap Tuhan? Tuhan membiarkan dirinya ditangkap. Saudara-saudari muda, Tuhan membiarkan dirinya ditangkap. Saudara-saudari muda, Tuhan bisa yang melepaskan diri ya dari pengepungan pada waktu itu, penangkapan pada waktu itu. Tuhan bisa dibela oleh ribuan malaikat yang dari surga untuk membela dia. Saudara-saudari muda, Tuhan tidak menggunakan kuasanya. Tetapi saudara-saudari muda, sikap Tuhan adalah dia rela, kan dia membiarkan dirinya ditangkap ya oleh agamawan Yahudi pada waktu itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena melalui ini, ya, kitab suci dapat digenapi. Apa yang ada di dalam kitab suci, apa yang ada di dalam Alkitab digenapi. Saudara-saudari muda, melalui ini juga, ya kan, Tuhan melihat, Yesus melihat bahwa ini, peristiwa ini, adalah bagian dari cawan kehendak Bapa. Bahwa dia ditangkap, bahwa kemudian nanti dia diadili, bahwa kemudian nanti dia dieksekusi. Ini adalah bagian dari kehendak Bapa. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Dia merelakan dirinya ditangkap. Karena dia tahu, karena dia menyadari, karena dia memahami bahwa ini adalah bagian dari kehendak Bapa. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari muda, mengapa Tuhan membiarkan dirinya ditangkap? Karena inilah saatnya bagi mereka. Saudara, inilah saatnya bagi kalangan agamawan Yahudi, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Inilah saatnya bagi mereka untuk menangkap Yesus. Saudara-saudari muda, yang keempat, ya, Tuhan membiarkan dirinya ditangkap karena dia adalah Sang Aku Adalah. Saudara-saudari muda, Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Tuhan bisa dengan sekejap mata bebas yang melepaskan diri dari peristiwa penangkapan itu. Tetapi di sini saudara-saudari muda, Tuhan sekali lagi tidak menggunakan kuasanya. Ya, karena dia sadar, karena dia paham, karena dia adalah Sang Aku Adalah. Ya, dia adalah juru selamat. Saudara-saudari, kalau dia
tidak melakukan itu, dia tidak melaksanakan kehendak Bapa, maka tidak ada keselamatan. Haleluya, saudara-saudari. Inilah sikap Yesus. Ya, bagaimana dia dengan rela, dengan taat, ya, membiarkan dirinya ditangkap. Saudara-saudari, jadi saudara-saudari, bukan agamawan itu yang menangkap, tapi Tuhan menyerahkan dirinya. Tuhan memberikan dirinya untuk ditangkap. Saudara-saudari muda. Oh, alangkah luar biasanya peristiwa ini. Nah, saudara-saudari muda, kita melihat bagian selanjutnya, yaitu situasi saat Yesus ditangkap. Ya, dari bagian yang pertama tadi kita sudah melihat ya, situasi saat Yesus ditangkap. Saudara-saudari muda, pada saat itu semua muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, karena ketakutan, ya karena situasi yang mencekam. Ya kan? Wah, banyak pasukan, ya kan? Herodes, banyak agamawan, ya kan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ya, semuanya datang. Ya kan, siap untuk menangkap Yesus. Ya kan, semua murid meninggalkan dia, semua murid melarikan diri, ya kan, karena mereka semua ketakutan. Saudara-saudari muda, kemudian ketika Yesus dibawa, ya kan, untuk diadili, ya, di sana ada satu peristiwa, ya, Petrus menyangkal Tuhan. Saudara-saudari, ya kan, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Bahkan terhadap orang yang paling kecil, ya kan, seorang perempuan, ya kan, dia tidak bisa mempertahankan imannya. Saudara-saudari, betapa peristiwa saat itu begitu menakutkan, begitu mencekam, ya kan, sehingga murid meninggalkan. Petrus yang mengikuti dari belakang, ya kan. Ketika orang-orang bertanya, ini adalah salah satu dari murid Yesus, Petrus mengaku tidak, bukan aku. Walaupun mereka ini ternyata benar bahwa dia adalah dari Galilea, bukan aku. Ya, bahkan Petrus sampai mengutuk dirinya sendiri bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita lihat situasinya pada waktu itu situasi yang sangat berbahaya, situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat menakutkan. Tetapi saudara-saudari muda, di dalam situasi yang sedemikian, ya, kita akan melihat seorang yang sedang ditangkap. Ya, situasi yang mencekam ini, situasi yang menekan ini, yang mengancam ini, saudara-saudari, ada seorang yang sedang ditangkap. Siapa dia? Dia adalah Sang Aku Adalah. Sang Aku Adalah. Saudara-saudari, di dalam Sang Aku Adalah ini, semua keperluan kita, semua kebutuhan kita ada di dalam Dia. Dia adalah jawaban atas setiap keluh kesah kita, Dia adalah jawaban atas doa-doa kita, saudara-saudari muda. Dia adalah Sang Aku Adalah. Ya, namun Sang Aku Adalah ini telah menaruh dirinya sendiri ke tangan orang-orang berdosa. Allah telah menjadi manusia, dan sekarang manusia Allah ini, Yesus, Sang Aku Adalah, ya, rela ditangkap, diperiksa, dan dieksekusi. Dia seorang diri, tidak ada yang menemani. Selama 3,5 tahun, ya kan? Dia bersama dengan murid-muridnya, dia bersama dengan orang banyak yang terus datang kepada dia. Tetapi waktu dia ditangkap, waktu dia diadili, saudara-saudari muda, orang-orang terdekatnya, murid-muridnya, semuanya meninggalkan dia. Bahkan ada yang menyangkal dia. Saudara-saudari, tapi di situasi yang sedemikian, di dalam keadaan yang sedemikian, saudara-saudari, Tuhan menghadapinya dengan martabat yang tertinggi. Bukan sebagai pengecut, bukan sebagai seorang munafik, tetapi Tuhan menghadapi ini dengan martabat yang tertinggi dan dengan sikap yang tenang. Saudara-saudari muda, Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk melarikan diri, ya, untuk membebaskan diri. Dan ia tidak memberi perlawanan, ya, kepada orang-orang yang menangkapnya. Saudara-saudari muda,
ini adalah satu hal yang penting. Ya, Tuhan tidak menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk melarikan diri. Yang kedua, Tuhan juga tidak memberikan perlawanan pada orang-orang yang menangkap dia. Saudara-saudari muda, sepanjang penangkapan dan saat ia diperiksa, Tuhan menyikapi dirinya sendiri dengan martabat yang tertinggi, serta penuh ketenangan. Saudara-saudari muda, ini benar-benar membuktikan, ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang juru selamat yang ajaib. Haleluya, dia adalah juru selamat yang ajaib. Saudara-saudari, tidak ada yang layak seperti dia. Hanya dia yang layak menjadi juru selamat, ya, yang ajaib bagi umat manusia. Saudara-saudari muda, Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak mengundurkan diri. Tuhan tidak melarikan diri. Walaupun dia seorang diri menghadapinya, ya, menghadapi situasi ini, menghadapi penghakiman ini, saudara-saudari muda, Tuhan tidak menyerah. Ya kan? Tuhan, ya, dengan rela menerima semua penghakiman itu. Baik, nanti kita akan melihat bahwa itu penghakiman dari manusia maupun penghakiman dari Allah. Tuhan rela menerima penghakiman itu. Saudara-saudari muda, haleluya. Hari ini, saudara-saudari muda, bagi kita yang sudah diselamatkan, ya, apakah kita akan menjadi orang yang melarikan diri? Apakah kita akan menjadi seorang pengecut? Apakah kita akan menjadi seorang munafik? Saudara-saudari muda, saat kita menghadapi situasi yang sedemikian, jangan sampai kita menjadi seorang yang munafik, seorang pengecut. Tapi kita harus dengan martabat yang tertinggi, dengan sikap yang tertinggi, saudara-saudari, menghadapi semuanya itu. Karena Tuhan telah melewati itu semua. Karena itu dalam setiap peristiwa, mungkin kesulitan, kesusahan, saudara-saudari muda, tekanan, percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melewatinya. Karena Tuhan telah melewatinya. Karena Tuhan telah membereskannya. Karena Tuhan telah menang atas setiap peristiwa yang sedang kita alami hari ini. Haleluya. Semoga firman Tuhan ini, ya, bukan hanya menjadi satu cerita, bukan menjadi sebuah dongeng, ya, tetapi benar-benar menjadi satu pengalaman, ya, benar-benar menjadi rema, ya, firman Tuhan yang hidup, yang dapat kita alami, ya, yang bisa membuat iman kita bertumbuh. Kita bukan lagi menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, tapi kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa, yang matang, yang solid di dalam Tuhan, di dalam gereja. Saudara-saudari muda, ada satu peringatan yang sangat serius. Ya, murid-murid meninggalkan Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan. Hari ini, saudara-saudari, ya, percayalah di dalam Tuhan. Peganglah iman kita. Peganglah kesaksian kita. Saudara-saudari, apapun yang terjadi, peganglah iman kita. Akuilah bahwa Yesus adalah juru selamatku. Bahwa Yesus adalah penolongku. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita memiliki sikap yang sedemikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di dalam perjalanan melintasi Alkitab. Salam, damai sejahtera, Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.